kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just on my mind. I guess it goes that. Materi kali ini yaitu tentang memahami karakteristik, keunggulan, dan daya tarik bank syariah, kekuatan dan kelemahan bank syariah, peluang dan tantangan bank syariah, prospek dan strategi pengembangan perbankan syariah masa depan. Beberapa karakteristik bank syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah harus bersih dari semua bentuk riba. Yang kedua, mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan dengan pengembangan modal, tidak dengan jalan hutang. Lalu yang ketiga, mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Yang keempat, mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas dengan target pembiayaan. Yang kelima, memudahkan sarana pembiayaan dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan secara langsung. Yang keenam, menghidupkan tantangan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri dan mengumpulkan hasil zakat tersebut dalam satu bank. Yang ketujuh, membangun Baitul Mal kaum muslimin dengan mendirikan lembaga untuk dikelola langsung oleh lembaga keuangan tersebut. Yang terakhir yaitu menanamkan keadilan dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian untuk menjauhkan dari unsur penimbunan barang. Misalnya kayak kita menjual sesuatu itu tidak boleh adanya penimbunan. Materi selanjutnya adalah keunggulan bank syariah. Yang pertama, fasilitas selengkap bank konvensional. Yang kedua, manajemen finansial yang lebih aman. Yang ketiga, membantu orang yang butuh berzakat. Dan yang terakhir, berlabel halal. Yang selanjutnya adalah daya tarik bank syariah. Yang pertama yaitu berpihak pada nasabah. Yang kedua, ada kebersamaan. Yang ketiga, tahan menghadapi gejolak moneter. Lalu yang keempat, kelonggaran psikologis. Yang kelima, ada tindak diskriminatif. Yang keenam, memberikan kesempatan yang luas kepada siapapun. Yang ketujuh, meningkatkan produksi dan memperlancar arus barang. Dan yang kedelapan, pinjaman lunak. Yang kesembilan, adanya transparan. Selanjutnya, kekuatan bank syariah. Yang pertama, adanya lembaga pengawas. Yang kedua, sistem perbankan Islam yang adil. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Yang keempat, adanya jaringan kerja yang sangat luas. Lalu, kelemahan bank syariah. Yang pertama, metode bagi hasil yang memerlukan perhitungan yang amat sangat rumit. Yang kedua, kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional. Lalu, yang ketiga, pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Beberapa peluang bank syariah. Yang pertama yaitu bank syariah sangat terbuka lebar. Yang kedua, perubahan situasi ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah. Dan yang terakhir, adanya kelebihan likuiditas pada perbankan. Yang selanjutnya, tantangan bank syariah. Yang pertama, ada kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah yang belum begitu lengkap atau memadai. Yang kedua, masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bank syariah. Yang ketiga, masih langkanya sumber daya manusia yang ahli dalam hal perbankan syariah. Yang keempat, sulitnya mengubah kebiasaan manusia. Yang kelima, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Yang keenam, institusi pendukung yang belum lengkap dan memadai. Yang ketujuh, adanya lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien dan lebih berkualitas dibanding dengan bank syariah. Prospek dan strategi pengembangan perbankan syariah masa depan. Yang pertama, mendayagunakan semua kekuatan yang ada untuk memperkuat posisi sebagai bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
Yang kedua, memperkecil kelemahan yang ada dengan lebih banyak melakukan sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dengan mengembangkan kinerja terbaik sehingga dapat membangkitkan semangat dan perhatian masyarakat untuk tetap maju dalam bank syariah. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk pengembangan bank syariah di kalangan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan bank syariah harus sanggup dan mampu menjangkau lapisan terdekat dari masyarakat. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat terkait dengan nama-nama akad yang tidak familiar sehingga perlu adanya pendekatan sosiologis yang lebih lanjut. Yang ketiga, perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga memerlukan penyederhanaan perizinan guna memudahkan nasabah untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan secara cepat. Yang keempat, dalam penetapan keuntungan, harga penawaran yang dilakukan oleh bank syariah haruslah lebih menguntungkan. Yang kelima, inovasi produk, yaitu memperkuat bisnis nasabah yang sudah ada dengan diverifikasi ke segmen potensial yang selama ini belum optimal. Yang keenam, fokus pada pengembangan bisnis, yaitu pengembangan bisnis yang mampu melayani kebutuhan nasabah yang dinamis, dilengkapi sistem pendukung seperti teknologi informasi dan sumber daya instansi yang modern dan efisien agar kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang telah maju di masa sekarang ini.